know who sent him here. I'll show my will to all you to smile with the wicked. To this now closed seafood and meat market. Cerita ini berlatar pada bulan Mei tahun 2020 di sebuah kota kecil bernama Eddington, New Mexico, saat dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Di masa itu, hampir semua orang sangat sensitif terhadap isu masker, lockdown, dan berbagai teori konspirasi yang beredar. Kisah dibuka dengan seorang tunawisma yang berjalan sempoyongan sambil mengoceh tidak jelas di pinggir kota. Ia melewati sebuah papan proyek milik perusahaan data raksasa bernama Solid Gold Magic yang sedang membangun fasilitas baru di wilayah tersebut. Cerita kemudian berfokus pada seorang sheriff bernama Joe Cross. Ia adalah penegak hukum yang secara terang-terangan menolak aturan wajib masker dengan alasan menderita asma. Padahal, Wali Kota Ted Garcia telah memberlakukan kebijakan karantina wilayah serta kewajiban memakai masker di seluruh kota. Karena itu, hubungan keduanya bisa dibilang seperti Tom dan Jerry versi pejabat pemerintahan. Ketegangan mereka kembali terlihat ketika Joe dipanggil untuk menangani seorang tunawisma yang membuat keributan di sebuah bar, bertepatan dengan Ted yang kebetulan sedang mengadakan rapat di tempat yang sama. Saat Joe mencoba menenangkan si tunawisma, tiba-tiba terjadi perkelahian singkat dan pria itu langsung batuk tepat ke wajah Joe. Di masa pandemi, batuk ke muka orang lain rasanya sudah setara dengan jurus pamungkas yang paling ditakuti. Sialnya, kejadian tersebut sempat direkam oleh putra Ted yang bernama Eric bersama temannya, Brian. Dua bocah inilah yang nantinya akan memiliki peran besar dalam berbagai kekacauan yang terjadi di kota itu. Kehidupan pribadi Joe sendiri juga tidak kalah rumit. Ia tinggal bersama istrinya, Louise, seorang wanita pendiam yang menyimpan trauma masa lalu, serta ibu mertuanya bernama Dawn. Wanita tua itu merupakan penganut teori konspirasi garis keras yang hobi meremehkan Joe sambil terus memenuhi rumah dengan berbagai teori aneh yang ia temukan di internet. Keesokan harinya, Joe kembali terlibat adu mulut dengan Ted Garcia di sebuah supermarket. Lagi-lagi karena persoalan masker. Kali ini Joe membela seorang warga lanjut usia yang ditolak berbelanja hanya karena tidak mengenakan masker. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu, sepulang dari sana Joe langsung merekam sebuah video dan mengumumkan pencalonan dirinya sebagai wali kota untuk menantang Ted Garcia pada pemilu mendatang. Ia bahkan menyampaikan janji kampanye tentang kebebasan dan persatuan bagi seluruh warga kota. Keputusan mendadak tersebut membuat Louis sangat marah karena Joe sama sekali tidak mendiskusikannya terlebih dahulu. Untuk menebus kesalahannya, Joe pun berjanji akan menyiapkan makan malam spesial hanya untuk mereka berdua. Sementara itu di kantor sheriff, Joe meminta dua deputinya, Guy dan Michael, untuk membantu kampanye politiknya. Sejak hari itu, mobil patroli mereka bahkan disulap menjadi kendaraan kampanye berjalan yang dipenuhi slogan-slogan dengan berbagai kesalahan penulisan yang cukup mencolok. Di sisi lain, Wali Kota Ted juga sedang menghadapi masalah di rumah. Ia terlibat perselisihan dengan putranya, Eric, yang ketahuan melanggar aturan karantina wilayah. Bukannya tetap di rumah, Eric justru pergi bersama Brian ke tempat nongkrong yang biasa didatangi anak-anak muda. Di sana, Brian mencoba mendekati gadis yang sudah lama ia sukai, bernama Sarah, seorang aktivis muda yang peduli terhadap isu keadilan sosial. Awalnya percakapan mereka berjalan cukup lancar hingga Eric ikut bergabung. Dengan mudah, Eric berhasil mencuri perhatian Sarah dan membuat Brian hanya bisa terdiam sambil menahan rasa cemburu yang semakin memuncak. Malam harinya, Joe menepati janjinya dengan memasak makan malam spesial untuk Louis. Namun orang yang ditunggunya tak kunjung pulang hingga masakan itu keburu dingin. Ketika Louis akhirnya tiba di rumah, ia datang bersama Dawn dan membawa seorang tamu, yaitu pemimpin kelompok spiritual karismatik bernama Vernon beserta dua pengikutnya. Vernon adalah sosok yang berbicara dengan lembut, berwajah tenang, dan memiliki gaya seperti seorang motivator. Namun isi pembicaraannya lebih banyak berkisar tentang penyembuhan trauma masa lalu dan proses pemulihan diri yang menurutnya dapat mengubah kehidupan seseorang. Cerita-cerita yang disampaikan Vernon langsung membuat Joe merasa curiga karena terdengar terlalu dibuat-buat. Yang lebih mengkhawatirkan, pembahasan tentang masa lalu dan trauma justru membuat Louis kembali membuka luka lamanya.
Ia mulai menceritakan pengalaman pahit yang berkaitan dengan ayahnya sendiri, seseorang yang ironisnya hingga kini masih sangat dihormati oleh Dawn, ibunya. Dari situ terlihat jelas betapa tidak sehatnya suasana di rumah tersebut. Hubungan Joe dan Louis semakin renggang, Dawn terus tenggelam dalam teori konspirasi, dan kini seorang pemimpin kelompok spiritual mulai perlahan memengaruhi cara berpikir Louis. Yes, it is hard to believe. Sejak malam itu, Joe mulai menaruh kecurigaan besar terhadap Vernon. Terlebih setelah mendengar kisah masa lalunya yang konon berasal dari ingatan yang berhasil dipulihkan, sebuah istilah yang terdengar meyakinkan tetapi sulit dibuktikan kebenarannya. Joe berusaha perlahan menyadarkan Louis bahwa pria tersebut kemungkinan hanya menjual cerita demi memengaruhi orang lain. Namun setiap kali mencoba membahasnya, Louis justru semakin menjauh. Bagi Louis yang sedang berada dalam kondisi rapuh, Vernon adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkan semua luka dan traumanya tanpa menghakimi. Yang membuat keadaan semakin rumit, Dawn sebagai ibu mertua justru mendukung Vernon 100%. That maybe all these demons. Okay. I don't even know what this is. I can't know. Last night was the same thing. I've had 2 hours sleep. Beberapa hari kemudian, situasi di kota mulai memanas akibat peristiwa besar yang mengguncang seluruh negeri. Seorang pria kulit hitam bernama George Floyd meninggal dunia setelah lehernya ditekan lutut seorang oknum polisi saat proses penangkapan. Video kejadian tersebut menyebar luas dan memicu kemarahan publik di berbagai wilayah. Gelombang demonstrasi besar pun muncul di seluruh negeri dengan tuntutan keadilan, termasuk di kota kecil ini. Eric, Sarah, dan teman-teman mereka ikut turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Di saat bersamaan, video lama yang memperlihatkan Joe bersikap kasar kepada tunawisma, rekaman yang sebelumnya dibuat oleh Eric dan Brian, mendadak viral di media sosial dan dianggap sebagai contoh penyalahgunaan wewenang aparat. Akibatnya, posisi Joe yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota semakin terjepit dari berbagai arah. Sure. Hello? No peace! No racist police! Yang paling berada dalam situasi sulit justru Michael, deputi Joe yang berkulit hitam sekaligus mantan pacar Sarah. Banyak orang menunggu sikap yang akan diambilnya. Sarah bahkan sempat datang langsung untuk membujuk Michael agar ikut bergabung dalam aksi protes karena merasa ia seharusnya berdiri bersama mereka. Namun Michael tetap menolak dan memilih menjalankan tugasnya sebagai polisi. Posisi yang ia hadapi memang serba salah. Jika ikut berdemo, ia dianggap mengkhianati seragam yang dikenakannya. Namun jika tidak ikut, sebagian orang menilai ia mengkhianati identitas dan komunitasnya sendiri. Akhirnya, apapun keputusan yang diambil Michael, ia tetap berada dalam posisi yang sulit dan tidak menguntungkan. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Demo yang berlangsung di kota ini sendiri dipenuhi berbagai macam orang. Ada yang benar-benar turun ke jalan karena ingin memperjuangkan keadilan, tetapi ada juga yang terlihat lebih tertarik mencari perhatian di media sosial. Saat kamera menyala mereka berteriak paling lantang, namun begitu kamera dimatikan, yang diperiksa justru jumlah tayangan dan tanda suka. Di sisi lain, rasa cemburu Brian terhadap Eric akhirnya mencapai puncaknya ketika ia melihat hubungan Eric dan Sarah semakin dekat. Karena tidak mampu menahan emosinya, Brian mengirim foto Eric yang sedang berciuman dengan Sarah kepada Michael. Dari sekian banyak konflik yang terjadi, urusan hati ternyata tetap menjadi sumber masalah yang paling konsisten menimbulkan kekacauan. Sementara itu, persaingan politik antara Joe dan Ted semakin memanas dan mulai kehilangan batas sehatnya. Kota kecil tersebut perlahan terpecah menjadi 2 kubu yang saling berseberangan. Ada kelompok yang mendukung aturan masker dan ada yang menentangnya. Ada pula warga yang mendukung wali kota petahana dan mereka yang memilih berdiri di belakang sang penantang. Tetangga yang dulu saling meminjam gula kini saling menyindir lewat unggahan dan komentar. Setiap kali Joe dan Ted bertemu di ruang publik, suasananya selalu terasa panas seperti pertemuan 2 orang yang masih menyimpan masalah lama. Ted sendiri terus memandang rendah pencalonan Joe. Baginya, kampanye Joe hanyalah lelucon yang suatu saat akan hilang dengan sendirinya. Namun sikap meremehkan itu justru perlahan berubah menjadi sumber dendam yang terus menumpuk dalam diri Joe. I think it's because of the person that's name you might not want me saying on camera. You're making a mistake. Merasa semakin terpojok di mata publik, Joe akhirnya memilih bermain kotor dengan membuat video yang menuduh Ted pernah melakukan tindakan tidak pantas terhadap Louis di masa lalu. Tujuannya jelas, menghancurkan citra Ted menjelang pemilu sekaligus mencari penjelasan atas perubahan sikap istrinya belakangan ini. Sayangnya, rencana tersebut justru berbalik menghantam dirinya sendiri.
Louis segera membantah tuduhan itu melalui video balasan dan dengan tegas menyatakan bahwa apa yang disampaikan Joe adalah kebohongan. Sebagai pukulan terakhir yang sangat menyakitkan, Louis memutuskan meninggalkan Joe dan pergi bersama Vernon serta kelompoknya keluar dari kota. Akibatnya, alih-alih menjatuhkan lawan politiknya, Joe justru kehilangan istri sekaligus harga dirinya dalam satu malam. Belum selesai menghadapi semua itu, Joe yang sedang berada di titik terendah kembali menerima laporan warga mengenai kebisingan dari rumah wali kota. Ternyata Ted sedang mengadakan acara penggalangan dana yang cukup meriah. Joe datang dengan niat menertibkan keadaan sekaligus menunjukkan dirinya sebagai penegak hukum yang tegas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di hadapan para tamu yang hadir, Joe malah dipermalukan habis-habisan dan semakin kehilangan wibawanya di depan publik. Di sana, Ted bahkan menampar Joe 2 kali di depan banyak orang tanpa ada seorang pun yang membelanya. Momen itu menjadi titik di mana kewarasan Joe benar-benar runtuh. Sejak saat itu, ia mulai mengambil keputusan-keputusan yang semakin gelap dan tidak masuk akal. Rasa sakit hati, amarah, dan obsesinya terhadap kekuasaan perlahan menguasai seluruh pikirannya. Malam itu, Joe kemudian melakukan tindakan nekat dengan menargetkan Ted Garcia, rival politik yang selama ini menjadi sumber kebenciannya. Tragisnya, peristiwa tersebut juga menyeret putra Ted yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik mereka. Come here and look at what purse. Eric, you should... Demi menghilangkan jejak, Joe berusaha mengarahkan kecurigaan publik kepada kelompok ekstremis yang saat itu sering dijadikan kambing hitam dalam berbagai pemberitaan. Keesokan harinya, kota kecil tersebut langsung diguncang kabar duka sekaligus ketakutan. Warga tidak hanya kehilangan wali kota mereka, tetapi juga mulai hidup dalam bayang-bayang ancaman yang belum jelas asal-usulnya. Disinilah sisi paling licik Joe mulai terlihat. Sebagai sheriff, ia justru tampil paling depan memimpin penyelidikan atas kasus yang sebenarnya berkaitan dengan dirinya sendiri. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di depan kamera dan berjanji akan menemukan pelakunya apapun yang terjadi. Ironisnya, orang yang memimpin pencarian tersangka adalah orang yang paling mengetahui seluruh detail kejadian tersebut. Penyelidikan resmi pun berjalan. Seorang petugas dari komunitas Pueblo bernama Butterfly Jimenez ikut membantu proses investigasi. Dari lokasi kejadian, ditemukan beberapa petunjuk penting yang membuat arah penyelidikan perlahan mulai bergerak ke jalur yang tidak nyaman bagi Joe. Menyadari posisinya mulai terancam, Joe membutuhkan seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Sialnya, orang yang dipilih adalah Michael, deputinya sendiri. Dengan memanfaatkan foto kiriman Brian yang memperlihatkan Eric bersama Sarah, Joe mulai menyusun narasi bahwa Michael memiliki motif pribadi yang kuat. Michael yang selama ini tetap profesional dan berusaha bersikap netral di tengah kekacauan kota justru dijadikan sasaran oleh atasannya sendiri. Akibatnya, penangkapan Michael memicu kemarahan warga yang sebelumnya sudah memuncak, dan situasi kota pun semakin sulit dikendalikan. Seorang polisi kulit hitam dituduh sebagai pembunuh wali kota tepat ketika isu rasial sedang memanas di seluruh negeri. Kombinasi itu menjadi bahan bakar sempurna yang membuat situasi di kota semakin meledak. Aksi protes bertambah besar, media nasional mulai berdatangan, dan Eddington yang sebelumnya hanyalah kota kecil yang tenang kini berubah menjadi pusat perhatian publik secara nasional. Namun kekacauan ternyata belum berhenti sampai di situ. Tanpa diduga, kelompok ekstremis yang selama ini dijadikan kambing hitam dalam berbagai tuduhan benar-benar muncul di kota tersebut. Mereka bukan sekadar demonstran yang membawa poster dan spanduk, melainkan kelompok terorganisir yang datang dengan perlengkapan lengkap dan bergerak layaknya pasukan terlatih. Situasi pun berubah menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan siapapun. Yang ironis, kelompok itu justru mulai memburu Joe. Disinilah letak kejenakaan sekaligus tragedinya. Narasi yang selama ini ia bangun untuk mengalihkan perhatian kini berbalik menghantuinya dalam bentuk yang sangat nyata. Kebohongan yang ia ciptakan sendiri akhirnya datang menagih konsekuensinya. Joe yang menulis skenario itu, kini menjadi orang pertama yang terkena dampaknya.
Beruntung, Joe masih berhasil meloloskan diri dan kabur kembali ke rumah. Sesampainya di sana, ia sempat berharap Louis telah pulang. Namun harapan itu langsung pupus ketika yang ditemuinya hanyalah Dawn, ibu mertuanya. Seperti biasa, Dawn kini memiliki teori konspirasi baru. Kali ini ia yakin bahwa Louis dan Vernon adalah dalang di balik kematian keluarga Garcia, dan menurutnya mereka hanya tinggal menunggu waktu sebelum datang untuk mengejar mereka juga. Joe bahkan belum sempat bernapas lega ketika para ekstremis sudah lebih dulu menyerbu rumahnya. Situasi langsung berubah menjadi baku tembak yang memaksanya melarikan diri menuju pusat kota. Setibanya di sana, Joe nekat membobol sebuah toko senjata dan membawa kabur senapan beserta persediaan amunisi yang ada. Tak lama kemudian, baku tembak besar pun pecah di jalanan kota yang saat itu nyaris kosong. Di tengah kekacauan tersebut, Joe tanpa sengaja menembak kaki petugas Jimenez yang sedang berada di lokasi. Nasib Jimenez pun berakhir tragis ketika salah satu anggota kelompok ekstremis melepaskan tembakan yang mengenainya. Sosok yang selama ini paling dekat untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut, akhirnya tumbang di tengah kekacauan yang secara tidak langsung berawal dari ulah orang yang sedang ia selidiki. Sementara itu, posisi Joe semakin terjepit. Persediaan pelurunya terus menipis dan peluang untuk melarikan diri semakin kecil. Hingga akhirnya salah satu ekstremis berhasil mendekatinya dan melancarkan serangan yang membuat Joe tak mampu lagi bertahan. Di titik itulah perjalanan Sheriff Joe Cross berakhir, menutup rangkaian kekacauan yang selama ini ia ciptakan sendiri. Namun tepat ketika semuanya tampak berakhir, penyelamat yang muncul justru orang yang paling tidak disangka-sangka. Dari sekian banyak kemungkinan, yang datang membantu malah Brian, bocah yang sebelumnya lebih sibuk cemburu, patah hati, dan menyebarkan foto orang berciuman. Dan tentu saja, semua itu ia lakukan sambil melakukan siaran langsung. Karena di zaman sekarang, menyelamatkan seseorang tanpa direkam rasanya seperti tidak pernah terjadi sama sekali. 1 tahun kemudian, kota Eddington telah berubah drastis. Brian menjelma menjadi figur publik sayap kanan setelah aksi heroiknya viral kemana-mana. Ia diundang ke berbagai acara dan dipuji sebagai pahlawan muda yang berhasil menyelamatkan kota. Sementara itu, Joe yang kini lumpuh total dan kehilangan kemampuan berbicara akibat luka parah di kepalanya justru memenangkan pemilihan dan resmi menjabat sebagai wali kota Eddington. Namun jangan bayangkan ia memimpin dari balik meja kerja. Pada kenyataannya, roda pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Dawn, ibu mertuanya sendiri, yang kini bertindak sebagai juru bicara sekaligus sosok paling berpengaruh di balik layar. Useless eaters? We change everything and solve problems we've never been in. Dan masih ingat papan proyek yang muncul di awal film? Perusahaan data raksasa bernama Solid Gold Magicorp akhirnya resmi beroperasi di kota itu melalui kerjasama dengan pemerintahan yang dipimpin Dawn. Jadi ketika para warga sibuk terpecah karena perdebatan soal masker, politik, dan berbagai konflik lainnya, pihak yang diam-diam memperoleh keuntungan terbesar justru korporasi yang sejak awal hanya menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Jika dipikir-pikir, Joe telah mengorbankan segalanya demi kekuasaan dan kebebasan versi dirinya sendiri. Ia menghalalkan berbagai cara hingga menyebabkan banyak orang menjadi korban. Namun pada akhirnya, yang ia dapatkan hanyalah jabatan tanpa kendali nyata. Secara resmi ia memang menang, tetapi kekuasaan sesungguhnya berada di tangan orang lain. Ia hanya menjadi simbol, sementara keputusan-keputusan penting dibuat oleh pihak di belakang layar. All I'm asking is to have it done with some legal pomp. Dan penderitaannya ternyata belum berhenti sampai di situ. Suatu hari, Dawn memperlihatkan sebuah video kepada Joe yang kini hanya bisa terbaring tak berdaya. Dalam video tersebut terlihat Vernon sedang berpidato di hadapan para pengikutnya, sementara di sampingnya berdiri Louis yang kini tengah mengandung anak Vernon. Joe hanya mampu mengeluarkan suara lirih penuh kesedihan tanpa bisa melakukan apapun. Ia dipaksa menyaksikan mantan istrinya menjalani kehidupan baru bersama orang lain, sementara dirinya terjebak dalam tubuh yang tak lagi mampu ia kendalikan. Film kemudian ditutup dengan adegan Michael yang ternyata berhasil selamat. Sendirian di sebuah tempat sepi, ia terlihat berlatih menembak dengan tenang. Setelah beberapa kali mencoba,
Ia mengakhiri sesi latihannya dengan satu tembakan yang tepat mengenai kepala target. Sebuah penutup yang dingin sekaligus penuh makna, seakan memberi isyarat bahwa luka yang ditinggalkan berbagai peristiwa di Eddington belum benar-benar sembuh. Dan mungkin saja, suatu hari nanti masih ada utang lama yang akan ditagih. Dan film pun selesai.